kantor Updeling 1 ya, PT Perkebunan Nusantara 2, regional 2. Ini kantor Updeling satunya nih. Kita sekarang menuju Batu Lawang. Oh, ini menuju Kejora, ini benar Batu Lawang, schedule dirubah. Perjalanan tripnya nih. Ini mau Ciawi Tali ini. Schedule dirubah. Dari Batu Lawang menuju Ciawi Tali dalam Desa Dharma Raja ya, berubah nih, tadinya mau ke Updeling 1 dulu ke Dewa. Ini kalau di sini masih ada pohon karet nih. Ada pohon karet. Nah, sebagiannya itu sawit. Nah, nanti kita telusuri sampai ke Desa Dharma Rajanya dulu. Dari titik akhirnya di sana. Sama saya Dewi Siregar invest untuk lihat lokasi yang ada di sini untuk ke Updeling sawit. Ini sebagian sawit, nah sebagian karet ini di Updeling ini. Tuh. Nah, ini masih karet ya. Ntar kita jalan kaki ke sana ke sawitnya. Ini di ujung utara itu ke sawit. Cuma nggak terlalu ekstrim kayak yang di Updeling 9 gitu kan, ekstrim jalannya. Nah, gimana Kangkus? 8 10 2 Kangkus. Ini saya nih di Updeling Batu Lawang nih. Yang terus ke Dharma Raja ini. Hutan semua kita di sini. Oh. Di Updeling 2 ini ya, di Dharma Raja ini berdampingan dengan sawit dan karet ya, masih di kawasan PTP Nusantara 8 Kebun Cibungur. Nah, kita masih ada di sini habis ngecek lokasi sawit yang ada di sebelah selatan sana. Nah, kita sekarang bergerak ke Updeling 9. Dari 9 berarti dekat PLTA Ubrug di sana ya, Kelembangan. Apa Kang namanya? Ciawi Tali ya. Nah, selamat pagi, jumpa kembali di channel Pesona 7680 bersama saya Dewi Siregar. Alhamdulillah kita menyusuri Desa Dharma Raja ya, kalau sini ya. Desa Dharma Raja ya, dari Desa Ubrug. Lumayan juga terlalu jauh ini trapnya ya. Ini ya, di wilayah perkebunan PTP Nusantara 8, Badan Usaha Milik Negara, tapi ada juga berdampingan dengan perkebunan milik masyarakat ya Kang ya. Nah, kita bincang-bincang dikit Kang. Akang dengan siapa Kang? Nama teh? Dengan Akang siapa? Enggak. Nggak, Akang siapa dulu Pak? Dulu. Oh. Ya? Piran. Akang siapa namanya? Ian. Kang Iyang nih. Kang Iyang udah lama di sini. Udah. Oh, ini Orang sini asli ya. Jadi yang namanya perkebunan itu ada 2 ya Kang ya. Iya. Ada milik BUMN dan ada milik perorangan atau milik masyarakat ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau ke sana menuju Bojong Malang. Malang Cisireum kan gitu. Oh, Bojong apa? Cisireum. Sirupnya nyampe. Cisireum. Oke, Kang ya. Terima kasih atas waktu luangnya. Siap. Bersama Pesona 7680. Nah, kita berhenti di blok 3 di sini ya. Kita cek dulu apakah ini buahnya itu masih masak atau belum nih. Kita lihat dulu ini lokasinya. Lumayan kalau ke sana ekstrim banget jalannya tuh. Nah, ini belum ya, belum saatnya, ini masih mentah. Nah, ini masih mentah. Tuh. Ini belum siap. Kalau udah matang, ini warnanya kuning. Kuning-kuningan ya, kayak kuning kayak buah pinang. Ini masih hitam, berarti bentar lagi. Diprediksikan 3 hari atau 4 hari lagi tingkat kematangannya. Ini harus hati-hati nih. Ini berduri ininya nih. Ya, kita telusuri lagi.
Ini lumayan ya guys. Inilah sehari-hari ngebolang terus di perkebunan sawit PP Nusantara 8 di daerah Dharma Raja ya, daerah Ciawitali ini maksudnya. Tuh. Sama ini juga belum matang ya, masih mentah. Kawasan masih Ciawitali juga di kiri kanan. Nah, yang di sana dipanen tuh, lagi dipanen. Nah, ini udah pada matang tuh. Di daerah Dharma Raja, desa Dharma Raja ini. Nih, kita lihat itu ada yang lagi dipanen. Dipanen ya Pak ya. Nah, ini yang udah matang berarti ya Pak. Tuh, seperti ini kawan. Nah, tuh. Ini buah-buahnya nih. Tadi bawanya kemana Pak? Bawanya ke sana, ke PKS. PKS. Pengolahannya di Banten? Enggak? Ya. Banten ya? Iya. Ini udah yang matang nih. Tuh. Bisa kita muat ya. Luas masih di sini tuh. Ini sisa-sisa yang tumpahan, biasanya kan tandanannya. Nah, ini sisa-sisa yang terpisah dari tandannya, kita masukkan ke karung. Pak, terima kasih ya. Saya lanjut lagi. Di Blok 9 lewat PLTA Ubrug ya, atau Lembangan nih di arah sana. Kita akan melintas ke Naringgul nih. Berarti saya harus melintasi ke bukit itu. Nah, ini nggak tahu nih. Kemarin kan malam perjalanan hujan terus diguyur terus ya. Entah gimana nih. Apakah saya bisa ke sana apa enggak nih? Ini di Blok 9 sawitnya. Updating 1 ini masih di updating 1 Blok 9. Nah, ini harus masuk dari Naringgul dulu ke Santiong, nanti kita ke Naringgul. Nah, bukitnya di sana tuh. Sawitnya di sana. Ini perjalanan yang harus saya lakukan nih. Apakah saya mampu menarik ke sana? Ya. Ini masih mending kalau jalannya kayak begini. Nah, dari sini kita belok nanti ke kiri, nanti ke bawah. Tuh. Tadi dari arah barat sana, dari selatan ke. Nah, sekarang kita menuju ke Naringgul. Itu bisa sampai ke Cibadak itu, ke Sukamaju. Oke, kita lanjutkan lagi survei. Apakah masih ada yang bisa dipanen apa enggak? Ya, tergantung kondisi buah sawitnya. Lanjut lagi perjalanan. Hidup adalah berjuang. Kita melintasi bendungan ya, bendungan PLTA Ubrug, kita ke arah Blok 9 ke Naringgul. Nah, ini sawitnya. Aduh, nah gimana di sananya, licin apa enggak? Yang jelas ini tanah jebak-jebak ini. Nah, ini ya perjalanan. Ini harus pertarungan nih di jalannya, roadway-nya cukup ekstrim sekali ya. Yuk kita lanjut lagi, kita survei sawit yang di Blok 9. Apakah sudah matang apa belum? Kita survei dulu. Nah, kita ini baru di Blok 9, ini belum seberapa. Kalau medan ke sini masih ada landasan pacu jalan hitamnya nih, sahabat ya. Sahabat PTPN 8 Cibungur ya. Ini saya baru pertama ini. Kalau daerah sini kemarin di blok sana yang dekat bendungan di depan, sekarang ke sini. Ini ada lapang juga. Ntar kita cek dulu ya. Nanti kita review. Nah, kita kontrol dulu sawitnya seperti apa. Ini ternyata masih apa? Ini 2 hari 3 hari lagi lah ini matang. Ya, tuh. Ini guys. Aduh. Nah, itu masih mentah juga ini.
Tapi baru sebagian sih ada yang matang. Tapi yang jelas ini belum bisa dipanen. Membutuhkan waktu 2 hari atau 3 hari lagi panennya ini. Nah kalau udah seperti ini agak kemerahan kan, ini yang mentahnya hitam nih. Kalau ini agak sedikit kemerahan, nanti ini 2 hari 3 hari matang ini yang ini. Nah inilah bocah petualang PTP Perkebunan Nusantara 8, Onder Nemang, Badan Usaha Milik Negara. Kita harus hati-hati. Sama ini juga mentah juga ya, masih mentah. Tadi yang saya pikirkan jalan menuju ke Naringgol sana, yang di balik bukit tadi, nyebrang bukit sana tuh. Aduh, ini semalam hujan terus diguyur, jadi di medan di sini apa licin gitu kan, harus motor trail ini. Kita masih berada di Updeling 1 di Batu Lawang, mau menuju ke arah ke Kopeng, ke sana, arah ke Kopeng di Sepan dan Gunung Naringgol sana. Ini di Updeling 1 ini kita. Ya. Bersama saya Devi Siregar. Kita manifest dulu, monitoring block. Nah, sebutnya monitoring block nih. Ini monitoring block ya. Blok area di Updeling 1 ini ya. Tuh. Kita cek dulu yang di sini apakah ada yang matang atau tidak ya, kita lihat. Inilah perjalanan kami tim survei, apakah memastikan buah sawit di sini sudah bisa dipanen atau tidak. Kita lihat dulu. Ini masih hitam juga ya. Ini melintasi kuburan dari sini. Nanti ke sono lagi kita nih, nyebrang bukit sana. Nah, ini bentar lagi ini, 2 hari lagi ini apa siap panen nih, kayak kuning begini nih. Nah, bentar lagi panen nih. Tuh guys. Nah kayak begini, kalau udah matang kayak seperti gini nih ini ya. Tuh. Kalau motor dipaksakan ke sini nggak bisa, lihat tuh. Makanya saya taruh di bawah, di bawah motor taruhnya. Tuh. Nah ini ya, capek juga nih. Tuh, kalau saya pasangkan bawa motor ke sini, lihat medannya, pas harus berjalan kaki. Ini kita harus menuju ke sana. Ya, yuk simak terus bersama saya Devi Siregar dari PTPN 8 Nusantara, Sukabumi, Jawa Barat. Buah sawit ini komoditas yang menjanjikan di pasaran dunia. Nah inilah perjuangan para pegawai-pegawai perkebunan seperti ini. Kalau orang kota tinggal menggoreng-goreng minyak. Ini aduh. Nih. Sahabat PTPN Nusantara 8, kita barusan dari atas ya di monitoring block. Nah, sekarang melintas ke Cikokopeng, itu Desa Giri Harja ini. Masih kawasan sawit juga ya. Kita masih melaksanakan tugas monitoring block. Nah, ini Desa Giri Jaya nih. Desa Giri Jaya, kita dari atas tadi kita menuju bawah ke arah Kopeng. Nih, melintas. Nah ini tempat hasil sawit nanti disimpan di sini ya. Nah ini kita melihat air nih, jembatan Batu Lawang namanya. Yuk saksikan terus. Nah, yuk. Sama di sini juga masih ini ya, belum ada yang matang nih. Tuh. Cep, mau ke sini Cep. Orang Bandung harus ke sini nih. Tuh. Oh. Inilah. Loh yang di sana bentar lagi matang nih. Mungkin 2 hari lagi
udah siap dipanen. Yuk kita telusuri lagi masih di Updeling 1, kita menuju Kopeng, arahnya ke arah utara. Ini tempat penerimaan hasil ya. Nanti oleh para pekerja sawit udah diambilin hasilnya, nanti disimpan di sini, ntar diambil oleh truk ya, yang dilakukan oleh vendor itu kerjanya ya. Jadi di luar eksternal perkebunan. Kalau untuk pemetik itu internal perkebunan. Kalau untuk distribusi dan pengambilan dilakukan oleh pihak vendor ya, dari swasta. Bersama saya Devi Siregar. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan. Masih jauh, kita monitoring blok lagi. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya berada di tengah hutan ya, masih di Updeling 1 ya. Kita menuju desa Kopeng, itu di Kampung Kopeng, desa Bojonggiri ya, artinya melintasi hutan karet, masih ada hutan karet di sini ya. Nah, ini tengah hutan nih. Inilah perjalanan kami ya, ngebolang, betul-betul ngebolang ini. Ini ya, kita di Kopeng, sampai di Kopeng di desa Giri Harja, kita sambil istirahat sejenak dulu untuk santap makan siang. Bersama saya Devi Siregar. Yuk. Dari bawah sana, masih dari Updeling 1 ya, kita bergerak menuju Kopeng ya, masih di sekitar area monitoring blok ya. Nah, ini tetap di Updeling 1. Nah, kita bergerak menuju desa Giri Harja ya. Giri Jaya, mohon, kalau Giri Harja di Bandung. Giri Jaya maksud saya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini kita udah berada di desa Giri, apa namanya, Giri Jaya ya, Kopeng nih. Kopeng nih. Masih di blok monitoring Updeling 1 ya. Berarti kita menelusuri arah sana. Berarti harus menelusuri bukit yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi. Ini ada di sekolahan apa ini? Kopeng ya. Ini kantor desanya nih. Desa Giri Jaya ya. Masih berada di blok monitoring Updeling 1. Ini saya juga baru pertama ini ke sini ya. Desa apa ini, Giri Jaya ya. Kita rehat dulu sejenak ya. Ntar kita kontrol lagi monitoring bloknya di Updeling, masih di Updeling 1 bersama saya Devi Siregar. Nah, ada tukang kopi nih. Kopi ya Bu ya? Ya. Aduh. Ciherangnya masih jauh ya Bu ya? Dikit lagi ya. Ini kalau di Updeling 1 itu tidak hanya dengan sawit ya, ini kan yang pertamanya ini karet gitu kan, komoditas karetnya dulu, karet, nah berdampingan dengan sawit. Nah jadi di Updeling 1 itu sawit dan karet. Nah ini jalan melintas Ciherang nih. Kita istirahat dulu sejenak. Aduh, capek juga guys. Nah, kita ini kerja sambil ngebolang nih, bener-bener dituntut skill, medannya pun yang cukup curam banget ya, tidak mudah untuk akses jalan ke sini. Dibutuhkan skill yang cukup ya, apalagi di musim hujan nih. Tapi nggak mengapa lah, ikuti ikhlas, kita ridho ya. Lebih baik kita ngopi dulu. Hujan mah di sini juga tuh. Untung udah turun nih. Tinggal terakhir ke sana, ke Dewa, udah aja. Neduh dulu nih di depan sawit yang di sana, red hujan. Di area Updeling 1 ini cuaca tidak begitu bersahabat ya. Dari bukit ke bukit terus diguyur hujan. Memang di bulan pemusim ya, di ujung akhir tahun, tapi kita semangat terus ya. Apapun yang terjadi itulah resiko kita sebagai pejuang mencari nafkah ya. Monitoring blok sudah terselesaikan ya, tinggal report. Kita sejenak berhenti di TPH atau tempat pemungutan hasil. Hujannya cukup lumayan ya, licin itu. Kalau hujan kecil begini licin, mending hujan besar sekali gitu kan.
Aduh, ransel saya simpan aja dulu di sini sambil menunggu yang lainnya. Masih belum turun ini, pasti mereka terjebak di sana. Ini kan licin ke sananya tuh. Tuh. Pasti mereka terjebak karena kalau mau dipaksa ini licin nih, kecuali motor trail ya dipakai rantai itu bannya baru bisa bergerak turun. Kita kehujanan nih, masih di area Apdelik 1 di blok 3 di tempat pemungutan hasil ya. Kita kehujanan nih, motor gak bisa dibuka sini, amblas ini tuh, itu hujan. Kita sambil menuju kantor Apdeling 1 di Komplek Cibungur, kita menunggu di TPH atau tempat pemungutan hasil. Nah, bagaimana menurut Anda perjuangan seorang para pegawai perkebunan di pelosok-pelosok Nusantara, apalagi di wilayah Republik Indonesia ini? Ini perkebunan Nusantara ini bukan hanya di Jawa Barat saja ya, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi pun ada ya. Inilah ya, untuk menghasilkan komoditi atau komoditas di pasaran dunia seperti karet ya, salah satunya karet, dan sawit, teh. Itu milik perkebunan Nusantara atau milik badan usaha milik negara. Bersama saya Dewi Siregar melaporkan dari PTP Nusantara 8 Sukabumi, Jawa Barat.